semuanya, perkenalkan nama saya Maria Sinarkasih Jerau dari kelas 12E. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas keterampilan sejarah dengan judul Menjadi Pemimpin Negara. Tujuan dari tugas ini adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat simpulan dari kehidupan pada masa reformasi. Nah, dalam video ini, saya akan merekonstruksi masa pemerintahan B.J. Habibie sebagai salah satu pemimpin pada era reformasi dan menganalisis kebijakan-kebijakan penting yang beliau ambil serta dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Tahun 1998, Indonesia mengalami krisis besar, yaitu krisis moneter yang menyebabkan nilai rupiah jatuh, harga-harga kebutuhan pokok melonjak, dan banyak perusahaan bangkrut, di mana kondisi ini menimbulkan demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi serta turunnya Presiden Soeharto. Nah, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie kemudian dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal inilah yang menandai dimulainya masa transisi dari Orde Baru menuju era reformasi. Bacarudin Yusuf Habibie adalah seorang insinyur dan teknokrat yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Ia dikenal sebagai tokoh yang ahli di bidang teknologi. Tetapi, banyak pihak awalnya meragukan kemampuannya dalam memimpin negara di tengah krisis besar. Karena ia merupakan bagian dari pemerintahan Orde Baru, muncul pertanyaan apakah ia benar-benar akan membawa perubahan atau hanya melanjutkan sistem lama. Nah, masa pemerintahan dari B.J. Habibie berlangsung dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Walau hanya sekitar 1 tahun 5 bulan, periode ini menjadi fase penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi jembatan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Nah, beberapa kebijakan penting pada masa pemerintahan dari B.J. Habibie, yang pertama, kebebasan pers. Pemerintah mencabut pembatasan terhadap media sehingga masyarakat lebih bebas menyampaikan kritik dan pendapat. Yang kedua yaitu reformasi politik. Dikeluarkannya undang-undang tentang partai politik dan pemilu yang memungkinkan lahirnya banyak partai baru. Pemilu 1999 menjadi pemilu yang lebih demokratis dibandingkan masa sebelumnya. Yang ketiga, otonomi daerah. Pemerintah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Yang keempat, penanganan krisis ekonomi. Habibie melakukan restrukturisasi perbankan dan bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Yang kelima, referendum Timur Timur tahun 1999 yang akhirnya membuat wilayah tersebut memisahkan diri dari Indonesia. Dampak kebijakan Habibie dirasakan di seluruh Indonesia, terutama dalam bidang politik dan kebebasan berpendapat. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam kehidupan politik, media berkembang lebih bebas, dan sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka. Namun, kebijakan referendum Timur Timur juga menimbulkan dampak besar secara nasional maupun internasional. Jika dianalisis secara kritis, masa pemerintahan Habibie memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia berhasil membuka jalan demokrasi melalui kebebasan pers, sistem multipartai, dan pemilu yang lebih jujur. Banyak perubahan yang kita nikmati saat ini berawal dari kebijakan di masa tersebut. Di sisi lain, masa transisi ini juga diwarnai ketidakstabilan politik dan ekonomi. Laporan pertanggungjawaban Habibie bahkan ditolak oleh MPR, sehingga ia tidak melanjutkan masa jabatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah perubahan besar memang selalu membutuhkan risiko dan gejolak, ataukah ada langkah yang bisa dilakukan secara lebih bertahap? Masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan awal penting era reformasi di Indonesia. Walaupun singkat, kebijakan-kebijakan yang diambil membawa perubahan besar dalam sistem politik, kebebasan masyarakat, dan arah demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, B.J. Habibie dapat dianggap sebagai tokoh transisi yang berperan penting dalam mengubah arah bangsa menuju sistem yang lebih demokratis, meskipun masih menghadapi berbagai macam tantangan. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.